Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan tentang materi larutan buffer atau penyangga. Sesuai dengan silabus, standar kompetensi materi ini adalah memahami sifat-sifat larutan asam, basa, metode pengukuran dan terapannya. Sedangkan kompetensi dasar adalah mendeskripsikan sifat larutan penyangga dan peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Adapun uraian materinya adalah sebagai berikut. Larutan buffer yang juga disebut dengan larutan penyangga atau nama lain larutan dapar, yaitu larutan yang dapat mempertahankan harga pH. Artinya, larutan yang harga pH-nya relatif tidak mengalami perubahan jika ditambahkan sedikit asam maupun basa. Berbeda dengan larutan asam dan basa yang telah kita pelajari terdahulu, harga pH-nya akan berubah jika larutan asam ditambah basa atau bahkan sebaliknya basa ditambah asam. Seperti pada saat kita mempelajari titrasi asam dan basa, kalau kita melihat lagi pelajaran itu, misalnya di sini asam HCl yang pH-nya 1, kita titrasi dengan NaOH 0,2 m, maka dapat kita lihat di sini bahwa HCl apabila direaksikan dengan NaOH langsung pH-nya berubah. Dan kita tahu kenapa pH itu berubah, yaitu HCl yang terdiri dari ion H+ dan Cl-, apabila mendapatkan tambahan NaOH atau OH-, maka OH- ini akan menetralkan H+ untuk menghasilkan H2O. Dengan demikian, kita tahu juga bahwa kalau NaOH kita tambahkan, maka H+ di sini akan berkurang karena diikat oleh OH-. Sehingga kalau H+ yang berkurang, otomatis harga pH-nya akan berubah. Bisa kita lihat lagi pada animasi ini. Nah, kalau ada tambahan OH-, maka OH- akan mengikat H+ membentuk H2O. Sekali lagi. Nah, dengan demikian maka harga pH di sini akan selalu berubah. Nah, ini bukan larutan buffer HCl ini karena dia tidak dapat mempertahankan harga pH kalau ditambahkan dengan basa kuat. Nah, sedangkan kalau larutan buffer, harga pH-nya relatif tidak berubah. Jadi perubahannya sangat kecil sekali apabila ditambahkan dengan asam maupun basa kuat. Seperti yang kita gambarkan ini, ada dua larutan A dan ada larutan B yang masing-masing ditetesi dengan HCl 0,1 m. Kemudian setelah ditetesi, kita ukur harga pH-nya dengan menggunakan indikator universal ini. Itu awalnya 8, awalnya 3, setelah ditetesi masing-masing dengan HCl 0,1 m, maka larutan B ini berubah pH-nya dari awalnya 3 menjadi 2, sedangkan larutan A harga pH-nya tetap 8. Nah, larutan A inilah yang disebut dengan larutan buffer atau larutan penyangga. Harga pH-nya tidak mengalami perubahan apabila ditambahkan dengan HCl atau asam kuat. Nah, komponen apa saja yang ada di dalam larutan penyangga? Larutan penyangga kita bagi dua. Ada larutan penyangga asam
dan ada juga larutan penyangga basah. Larutan penyangga asam itu dibentuk dari campuran antara asam lemah, misalnya kita misalkan Ha di sini, dengan basa konjugasinya, A negatif. Istilah basa konjugasi kita sudah mempelajari dulu, yaitu pada saat kita mempelajari teori asam basa dari Bronsted-Lowry. Basa konjugasi adalah berasal dari asam yang telah dikurangi H+. Jadi larutan penyangga asam itu campuran antara asam lemah dengan basa konjugasinya. Dan campuran ini mempunyai harga pH kurang dari 7. Dapat juga kita artikan bahwa larutan ini akan mempertahankan harga pH pada kisaran daerah pH-nya asam, yaitu kurang dari 7. Komponen-komponennya bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah campuran buffer, ini campuran buffer asam, dan ini campuran buffer basa. Campuran buffer asam terdiri dari asam lemah, CH3COH, dan CH3CO-. Sedangkan campuran buffer basa terdiri dari NH3 dan NH4+. Campuran buffer atau larutan penyangga asam, kita bisa memberikan contoh-contohnya di sini. Misalnya HCN. Maka komponen buffernya adalah HCN dengan NaCN. CH3COH dan CH3CONa, komponen buffernya adalah CH3COH dan CH3COO negatif sebagai basa konjugasinya. Campuran buffer berikutnya adalah asam karbonat dengan natrium bikarbonat. Maka komponen buffernya adalah asam karbonat dengan ion bikarbonat sebagai basa konjugasinya. Selain buffer asam ini, tadi saya katakan ada juga larutan penyangga atau larutan buffer basa, yaitu larutan yang terbentuk dari campuran antara basa lemah MOH dengan asam konjugasinya M+. Kita ambil contoh misalnya di sini sebagai basa lemah adalah N4OH dan sebagai asam konjugasinya adalah N4Cl, sehingga komponen buffernya adalah N4OH dengan N4+. N4OH bisa juga kita tulis dalam bentuk NH3 larutan. Jadi larutan NH3 dengan larutan N4Cl, maka komponen buffernya adalah larutan NH3 dengan asam konjugasinya N4+. Larutan penyangga ini mempunyai harga pH di atas 7, sehingga larutan penyangga ini akan mempertahankan harga pH pada kisaran daerah pH-nya basa, yaitu di atas 7. Nah, bagaimana cara kita membuat larutan penyangga itu? Untuk membuat larutan penyangga, ada dua cara. Yaitu cara pertama dengan mencampurkan langsung komponen pembentuk penyangga itu. Misalnya kita mau membuat larutan penyangga asam, maka kita mencampurkan komponennya yaitu asam lemah dengan basa konjugasinya. Seperti kita perlihatkan di sini tadi, yaitu kita mencampurkan antara asam dengan basa. Asam lemah dengan garam, yaitu CH3COH dengan CH3CONa. Sedangkan larutan buffer basa, kita mencampurkan antara larutan NH3 dengan garam N4Cl. Kalau saya ulangi sekali lagi, ini kedua campurannya, yang ini adalah larutan buffer asam, yang ini adalah larutan buffer basa.
selain kita mencampurkan komponen asam lemah dengan basa konjugasinya, maka kita juga dapat mereaksikan antara asam lemah dengan basa kuat. Dengan ketentuan, jumlah asam lemah harus lebih banyak dibandingkan basa kuat untuk bisa menghasilkan larutan penyangga asam. Kita ambil contoh misalnya, saya mencampurkan antara 50 ml CH3COH 0,2 M dengan 50 ml 0,1 M NaOH. Karena kalau kedua larutan ini kita reaksikan, menurut reaksinya, maka mula-mula CH3COH 10 mmol, yaitu berasal dari perkalian 50 kali 0,2 M, dan NaOH-nya 5 mmol dari perkalian 50 dikalikan 0,1. Nah, kedua zat ini akan bereaksi dan menurut stoikiometri larutannya, maka NaOH akan bertindak sebagai pereaksi pembatasnya, yang artinya NaOH akan habis dalam reaksi. Sehingga pada akhir reaksi kita akan dapat memperoleh sisa daripada CH3COH 5 mmol, NaOH-nya habis, dan diperoleh CH3CONa 5 mmol. Dan kita tahu sisa CH3COH ini adalah asam lemah, dan apabila bercampur dengan basa konjugasinya yaitu CH3CONa, maka kedua komponen ini adalah komponen larutan penyangga asam. Jadi, larutan penyangga asam dapat kita peroleh dengan mereaksikan asam lemah dengan basa kuat, di mana asam lemah mempunyai jumlah mol yang lebih banyak dibandingkan dengan basa kuat. Begitu juga kalau kita mereaksikan antara basa lemah dengan asam kuat. Kalau basa lemahnya lebih banyak dibandingkan asam kuat, maka kita ambil contoh di sini. Larutan N4OH sebanyak 50 ml 0,2 M kita campur dengan asam kuat HCl 50 ml 0,1 M. Kalau kedua larutan ini kita campur, maka akan terjadilah reaksi ini, yaitu N4OH akan bereaksi dengan HCl menghasilkan N4Cl dengan H2O. Kita lihat jumlah molnya. N4OH sebanyak 50 ml kita kalikan 0,2 menghasilkan 10 mmol. Sedangkan asam kuat HCl 50 ml 0,1 M akan menghasilkan 5 mmol. Dan menurut stoikiometri larutannya, kalau kedua zat ini bereaksi, maka akan diperoleh hitungan seperti ini, di mana HCl akan bertindak sebagai pereaksi pembatasnya atau HCl akan habis dalam reaksi ini. Sehingga kita masih mempunyai sisa N4OH sebanyak 5 mmol, HCl-nya habis dan N4Cl dibentuk 5 mmol dan air juga 5 mmol. Di mana kita tahu N4OH yang sisa ini merupakan basa lemah yang bercampur dengan 5 mmol N4Cl yang merupakan asam konjugasinya N4+. Keduanya ini merupakan campuran penyangga basa. Nah, sekarang bagaimana cara kerja larutan penyangga yang tadi dikatakan dia dapat mempertahankan harga pH terhadap tambahan asam kuat maupun basa kuat. Misalnya di sini saya mengambil larutan penyangga asam yang terdiri dari CH3COH asam lemahnya dengan CH3CO- sebagai basa konjugasinya. Dalam campuran ini terdapat keseimbangan asam lemah, yaitu CH3COH akan berkeseimbangan dengan CH3COO negatif ditambah dengan H+. Apabila dalam larutan ini kita tambahkan asam kuat atau H+, maka sesuai dengan hukum keseimbangannya,
apabila dalam keseimbangan ini salah satu zat ditambah, yaitu sebelah kanan kita tambahkan H+, maka reaksi akan bergeser ke kiri. Yang artinya akan terjadi reaksi antara H+ dengan CH3COO negatif, menghasilkan CH3COH, seperti yang kita tuliskan dalam reaksi di bawah ini, yaitu akan terjadi reaksi antara CH3COO negatif dengan H+, menghasilkan CH3COOH. Dan apabila larutan itu kita tambahkan dengan basa kuat atau OH-, maka OH- ini akan menggeser keseimbangan ke kanan. Karena apa? Karena OH- yang kita tambahkan akan bereaksi dengan CH3COOH untuk menghasilkan CH3COO negatif dengan H+, seperti dituliskan dalam reaksi di bawah ini. Nah, untuk jelasnya tentang proses penambahan asam kuat dan basa kuat terhadap larutan penyangga bisa kita gambarkan dalam bentuk animasi berikut ini. Nah, ini adalah gambaran dari larutan buffer asam yang terdiri dari asam cuka CH3COOH yang digambarkan dalam bentuk molekul seperti ini, dan basa konjugasinya CH3COO- yang digambarkan dalam bentuk molekul seperti ini, yaitu yang berwarna violet adalah asam cuka, sedangkan yang bulatan hijau adalah ion daripada CH3COO negatif. Apabila dalam larutan buffer ini saya tambahkan asam kuat, maka asam kuat yang digambarkan seperti ini, maka pada saat penambahan pertama kali akan banyak, kemudian menurun. Karena apa? Karena H+ yang ditambahkan ini akan diikat oleh CH3COO- untuk berubah menjadi CH3COOH. Kalian perhatikan pada animasi di sini. Kalau saya ulangi lagi, kalau saya tambahkan H+, maka H+ akan diikat oleh CH3COO- untuk berubah menjadi CH3COOH. Kalian perhatikan di sini. Sehingga pada akhir penambahan H+-nya akan habis, CH3COO negatif akan berkurang karena bereaksi dengan H+ untuk menghasilkan CH3COOH. Sehingga pada akhir penambahan tadi akan terjadi keadaan demikian, CH3COO-nya akan berkurang dan CH3COOH-nya yang akan bertambah. Nah, sekarang bagaimana kalau ditambahkan dengan basa kuat? Basa kuat digambarkan OH- seperti ini. Pada saat pertama kali ditambahkan, OH- akan banyak. Kemudian dia akan menurun karena OH- yang ditambahkan akan bereaksi dengan CH3COOH. H+ yang akan diambil untuk berubah menjadi H2O. Kalian perhatikan animasi ini, yaitu kalau saya tambahkan dengan basa kuat, sekali lagi, maka OH- akan dinetralkan oleh H+ dari CH3COOH untuk membentuk H2O. Sedangkan CH3COOH setelah diambil H+-nya akan berubah menjadi CH3COO-. Kalian perhatikan di sini. Sehingga pada saat akhir penambahan basa kuat yang ditambahkan OH-nya akan habis karena bereaksi dengan CH3COOH, otomatis CH3COOH akan berkurang. Karena terbentuk CH3COO-, maka CH3COO-nya akan bertambah. Demikianlah cara kerja larutan buffer, sehingga kalau ditambahkan asam, maka asam akan dinetralkan oleh CH3COO- atau dinetralkan oleh basa konjugasinya. Sedangkan kalau ditambahkan dengan basa kuat, maka OH- akan dinetralkan oleh CH3COOH. Begitu seterusnya, sehingga
larutan buffer ini harga PA-nya relatif tidak mengalami perubahan. Demikian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu tentang larutan buffer, bagaimana larutan buffer itu dibentuk, dan bagaimana cara larutan buffer itu bekerja. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.